Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nanda Nenalmuna dengan NIM 24301011 dan saya Binti Wulandari dengan NIM 24301016. Selamat menonton. Terima kasih. Ajaran Islam pada zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya merupakan ajaran Islam yang utuh, bulat, dan padu dalam segala segi dan bidang. Juga diamalkan secara komprehensif, serempak, dan berkesinambungan, sehingga tidak ada pembidangan atau perwilayahan bidang akidah, syariah, dan akhlak. Meskipun sudah ada keseimbangan iman, Islam, dan ihsan, namun pelaksanaannya masih terpadu penuh imam atau tauhid menjadi landasan paling asasi, menjadi titik tolak segala sikap atau tingkah laku seorang muslim. Islam atau dalam arti terbatas disebut fikih, menjadi landasan normatif terhadap segala tingkah laku maupun perbuatan yang menyangkut hubungan langsung dengan Allah. Ihsan dalam perkembangannya menjadi tasawuf adalah landasan sikap mental dalam melakukan segala amal perbuatan. Definisi tasawuf secara istilah dirumuskan dengan berbagai macam definisi. Ada yang menyatakan bahwa intisari tasawuf ialah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan. Dengan cara mengasingkan diri dan berkontemplasi, kesadaran berada dekat Tuhan itu dapat mengambil bentuk itihad, satu dengan Tuhan. Ada pula yang menyatakan bahwa tujuan tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan berusaha agar bersatu dengan Tuhan. Syariat adalah ketetapan ilahi yang ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat dengan pilihannya yang terpuji untuk kebaikan atau kesejahteraan yang sejati baginya. Dari definisi di atas berarti orang gila, orang yang mampu tidak bersyariat karena tidak memiliki akal. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf yaitu sin, lam, dan mim. Islam yang bermakna dasar. Kata Islam berasal dari kata aslama yang berasal dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk masdar dari kata aslama. Definisi Islam secara istilah adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga hukum atau auran Allah yang dapat membimbing umat Islam kepada jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedudukan tasawuf dalam syariat Islam yang pertama adalah sebagai metode atau jalan untuk mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Karena tasawuf dipandang sebagai salah satu metode untuk mendapatkan hal tersebut, sehingga kelezatan ibadah tidak akan didapat apabila orang-orang muslim tersebut tidak bertasawuf. Yang kedua adalah sebagai metode untuk mencapai derajat ihsan, karena tasawuf mempunyai sumber dan landasan yang kokoh dari ajaran Islam. Yang ketiga, tasawuf sebagai sarana memperkuat mental dan ketabahan dalam beribadah. Sebagai landasan dalam mengaplikasikan rasa syukur, baik syukur secara lisan, tingkah laku, atau kemantapan hati dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kelima, tasawuf sebagai ruang untuk menilai dan mempelajari serta menelaah kelemahan diri di dalam melaksanakan kewajiban atau perbuatan baik dan kesukaran dalam menjauhi serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Islam. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Penghayatan yang mendalam lewat hati terhadap ilmu tauhid atau ilmu kalam menjadikan ilmu ini lebih terhayati dan teraplikasikan dalam perilaku. Dengan demikian, ilmu tasawuf merupakan penyempurna ilmu tauhid jika dilihat dari sudut pandang bahwa ilmu tasawuf merupakan sisi terapan rohaniah dari ilmu tauhid.
Yang kedua, hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Ilmu fikih berkaitan dengan amalan syariat, sedangkan tasawuf berkaitan dengan batiniah. Dikarenakan kaum fikih semata-mata berpikir dan kaum sufi mengutamakan rasa terkadang berseberangan. Terkait dengan hubungan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf, yaitu fikih diibaratkan jasad, sedangkan tasawuf adalah rohnya. Contoh ilustrasinya yaitu fikih tidak membahas tentang ikhlas dalam sholat, karena itu bahasan tasawuf. Fikih hanya membahas syarat dan rukunnya saja. Psikologi agama mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang diamalkan dalam penerapan kajian empiris. Dalam hubungan ini, ternyata agama terbukti mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi kita. Seseorang yang dekat dengan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman sehingga akan berpengaruh pada sikap dan tindak lanjutnya dalam kehidupan. Perilaku kehidupan keagamaan seseorang itu dipengaruhi dari jiwanya yang mengarah pada kebaikan atau keburukan. Dengan demikian, sangat jelaslah keterkaitan tasawuf dengan filsafat dan psikologi agama. Hubungan tasawuf dengan filsafat. Filsafat landasan pemikirannya dengan logika, sedangkan tasawuf landasannya dengan hati sanubari. Dalam filsafat penuh dengan tanda tanya, bahkan bagi kaum sufi, kuasa perasaan itu lebih tinggi dari kuasa kata-kata. Oleh karena itu, menjadi tinggi martabat tasawuf kalau diiringi dengan pengetahuan dan mempunyai keahlian berfilsafat. Kaitan antara tasawuf dan tarekat. Tarekat adalah jalan atau penunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. Tarekat itu mensistematiskan ajaran dan metode-metode tasawuf dalam rangka mendapatkan mukarobah dan muraqabah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pemahaman ini, seringkali perkataan tarekat dianggap sinonim dengan istilah tasawuf, yaitu dimensi esoteris dan aspek yang mendalam dalam ajaran Islam. Dalam tradisi pesantren di Jawa, istilah tasawuf dipakai semata-mata dalam kaitan aspek intelektual tarekat, sedangkan aspeknya yang bersifat etis dan praktis diistilahkan dengan tarekat. Dari uraian di atas, kiranya sudah sangat jelas bahwa kedudukan tasawuf dalam syariat Islam sangat arjen dan fundamental. Karena dengan bertasawuf, manusia diharapkan bisa mengurangi tahapan untuk mengenali siapa dirinya dan siapa pula Tuhannya. Namun tidak hanya bertasawuf, manusia juga dituntun untuk memahami keilmuan yang lainnya, mengaplikasikannya dalam kehidupan. Karena keilmuan dalam Islam itu selalu bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, tasawuf ini termasuk ke dalam ilmu yang harus dipelajari dan dikategorikan. Namun keilmuan fardu ain yang yaitu diwajibkan yang tidak bisa gugur dengan diwakili oleh sebagian pihak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.